Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti biasa kita akan segera untuk membahas cuplikan video berita-berita terupdate yang akan saya sajikan kepada kalian semua dengan harapan semoga teman-teman semua bisa mendapatkan berita-berita terupdate mengenai perpolitikan kita di tanah air ini. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk bahas video satu persatu. Ini adalah momen Mas Gibran selalu dikerumunin masyarakat minta foto wapres idola masyarakat. Viral di media sosial saat meninjau banjir di kampung Melayu Jakarta. Wapres Gibran memilih menepi untuk membiarkan warga lewat terlebih dahulu. Setelah warga lewat, Gibran baru melanjutkan perjalanannya. Wapres Gibran paham dan lebih mementingkan warga yang ada di situ. Luar biasa seorang wakil presiden yang tidak gila hormat. Ini makin hari Mas Gibran ini makin menarik hati masyarakat Indonesia. Komentar dari warganet. Memang kedekatannya dengan masyarakat itu benar-benar menunjukkan ciri khas seorang Pak Jokowi ya. Jadi orang kalau melihat sosok Jokowi dalam pemerintahan hari ini adalah melihat Gibran. Luar biasa ya. Gak gila hormat teman-teman. Tentang bagaimana Rizik Syihab mengatakan Pak Prabowo. Nah, tunggu ini masalahnya adalah Rizik Syihab ini minta Presiden Prabowo kirim pemuda-pemudi Indonesia ke Palestina untuk berjihad, dan ini tanggapan para ulama. Memang nih Rizik ini dia meminta kepada Pak Prabowo agar supaya pemuda-pemudi kita itu pergi berjihad ke Palestina. Bayangkan ya, bukannya memberikan saran kepada pemerintah agar supaya para pemuda-pemudi kita itu diberikan pendidikan yang terbaik ya, karena kita harus mengupgrade SDM kita teman-teman ya, untuk menjadikan atau mempersiapkan pemuda-pemudi kita itu menjadi anak panah di tangan pahlawan seperti itu, untuk menjadi ujung tombak negeri ini, untuk melakukan banyak inovasi. Ini dia memerintahkan untuk Pak Prabowo mengirim pemuda-pemudi untuk mati berjihad perang, bukan untuk negeri kita tapi untuk negeri orang lain. Memang agak ini ya, Rizik ini. Izinkan buka pendaftaran ke Palestina. Pemuda-pemudi Indonesia berjihad di Palestina. Dan mengenai akhirnya para ulama bersuara. Buka pendaftaran itu, pemuda-pemuda dari Indonesia pergi ke Palestina, saya setuju. Sama. Tapi yang pergi jangan saudara-saudara kami anak-anak Nusantara. Yang pergi jangan saudara kami dari Banten, dari Jawa Barat, dari Aceh, dari Papua, dari Maluku, dari Bali. Jangan. Tapi keturunan Baklawi untuk pergi ke Palestina. Jadi Pak Prabowo, silakan Pak Prabowo untuk membuka pendaftaran perang ke Palestina oleh Rizik Syihab, tetapi yang pergi adalah Baklawi semua. Saya sebagai putra putri Nusantara melarang, sebagai putra Nusantara asli saya, melarang saudara saya se-Nusantara untuk daftar ke Palestina. Tetapi saya setuju jika Rizik Syihab membuka pendaftaran perang ke Palestina, tapi yang daftar semuanya adalah bin Syihab, Al-Atos, bin Yahya, Assegaf, dan lain sebagainya dari keluarga Balawi. Iya, terus yang memimpin adalah Rizik Syihab sendiri yang ke sana ya. Rizik Syihab yang pimpin mereka ya, anak-anak keturunan Balawi, keturunan mereka. Kemudian yang menjadi pemimpin Rizik Syihab pasti penakut, pengecut teman-teman ya. Dipanggil polisi aja kasus Mirsa lari ke Arab Saudi nggak pulang-pulang, nanti dideportasi baru pulang. Apalagi mau pergi perang ya, dia hanya tahu memprovokasi adu domba, tapi dasarnya pengecut orangnya teman-teman. Hanya tahu teriak-teriak media sosial, giliran dapat kasus, kena kasus dipanggil polisi lari ya. Aduh nih. Kalian sadar nggak sih kalau Pak Jokowi itu nggak pernah membalas semua ejekan, hinaan, sindiran, fitnahan, dan tuduhan yang dilontarkan kepadanya sejak menjadi presiden hingga saat ini. Tapi rakyatlah yang membalas perlakuan tersebut dengan tidak memilih dan perlu sadari orang yang melakukannya. Kekalahan PDIP ini saya pikir adalah satu hal yang mutlak dan semua orang akan percaya, walaupun mereka masih berdalih bahwa masih banyak gubernur di daerah-daerah di Indonesia yang merupakan kader dari PDIP. Tapi jumlah tersebut apakah mencerminkan kualitas? Karena kandang mereka saja sudah direbut dan dinetralisir sehingga sudah tidak menjadi kandang banteng lagi. Dan ini semua sebenarnya terlihat bermula dari kebiasaan atau kebudayaan mengejek yang terjadi saat Pak Jokowi masih menjadi presiden hingga di pilkada yang baru saja terjadi. Coba lihat video-video berikut ini. Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah.
Oh, terbukti sekarang. Jokowi. Akhirnya itu saya benarkan. Karena memang itulah proses intervensi. Hanya sayangnya kan Pak Jokowi ini sering main belakang. Berbeda Pak Prabowo yang sikapnya kesatria gitu kan. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Bahkan satu lontaran ejekan yang dilakukan Mas Ganjar aja ini sampai dijadikan sebuah anekdot. Semakin kecil persentasenya semakin berisik. Kayak token listrik. Yang terbaru ini adalah Pak Jokowi itu dituduh memobilisasi Parcok, Partai Coklat atau pihak kepolisian. Begitulah yang dituduhkan oleh beberapa elit dari PDIP yang kita pun akan bertanya-tanya, Pak Jokowi ini bisa memobilisasi dananya dari mana? Terus kepentingannya apa? Karena kalaupun ternyata hal itu terjadi, maka harus ada kepentingan secara langsung yang akan diperoleh jika ternyata ada sebuah investasi yang ditanamkan. Apakah memang betul teori bahwa Pak Listio ada di belakang ini semua hanyalah berdasar kesetiakawanan atau balas budi? Ini kan sebuah teori yang tidak bisa langsung dijelaskan dengan logika. Kalian sadar nggak sih kalau Pak Jokowi teman-teman ya, karma itu memang para pendukungnya Pak Jokowi ini itu kurang lebih mempunyai pemahaman yang sama dengan Pak Jokowi. Ketika beliau diejek-ejek, ketika beliau dihina, direndahkan, bahkan dalam pertemuan partai yang besar seperti itu. Dan ketua partainya mengatakan Pak Jokowi itu loh, kalau nggak ada PDIP kasihan deh. Dan kemudian orang-orang kader-kader yang ada di kiri, kanan, atas, bawah, muka, belakang, semuanya bertepuk tangan dan menertawai beliau. Dan Pak Jokowi hanya senyum dengan menunjukkan senyum kepahitan. Karena mungkin ya Pak Jokowi manusia biasa yang sakit hati jika diperlakukan seperti itu. Tapi Pak Jokowi lebih diam, memilih diam. Dan juga para pendukungnya juga diam, nggak terlalu ribut. Mungkin ada beberapa yang mungkin emosi sampai mengekspresikan kekesalannya teman-teman. Tapi sebagian besar pendukungnya Pak Jokowi itu benar-benar diam. Tapi diamnya itu mematikan. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk menyatakan, untuk melakukan pembalasan. Dengan cara apa? Mereka gunakan hak pilih mereka secara bersama-sama dan tidak memilih orang-orang dari partai tersebut. Dan hari ini kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, dari begitu banyak provinsi hanya sedikit saja, bahkan PSI masih lebih banyak kadernya yang terpilih dalam pemimpin-pemimpin kepala-kepala daerah yang ada di semua provinsi atau daerah yang ada di Indonesia. Memang itulah the silent majority itu benar-benar ngeri kan teman-teman ya. Nah, ini gerakan Indonesia Raya lapor, layanan lapor Gerindra 24 jam dikelola tim Min Geri, menerima semua laporan provinsi. Ya, jadi teman-teman ya, jadi saya pikir apa yang dilakukan oleh pemerintahan hari ini mulai dari Mas Gibran ya, dimulai dari gebrakannya soal lapor Mas Wapres yang dilakukan, kemudian sekarang juga adalah layanan lapor Gerindra 24 jam. Ini akan memberikan angin segar buat kita semua rakyat kecil yang mungkin mengalami begitu banyak permasalahan dan gak tahu melapor kemana. Padahal di setiap daerah kita mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat masing-masing. Tapi seperti mereka sulit untuk terjamah teman-teman ya. Mereka sulit untuk dihubungi, menjadi seketika saja ketika terpilih menjadi orang penting banget yang sulit ya. Sulit untuk kita hubungi, sulit untuk kita ketemui, sulit kita untuk mengadu permasalahan masyarakat kecil teman-teman. Tapi di saat mau datang pemilihan itu mereka seperti Pak Jokowi yang benar-benar berbaur dengan rakyat, hari-hari bersama dengan rakyat ya. Mau katakan ini, iming-imingi ini itu setelah terpilih. Ini kenyataannya mereka seperti menjadi sangat eksklusif, susah banget untuk diketemu itu teman-teman ya. Tapi sekarang ini adalah hal yang positif, kita melihat ditunjukkan dari pemimpin-pemimpin yang tertinggi, dari partai pemenang Gerindra yang membuka layanan lapor Gerindra, wakil presiden yang membuka layanan lapor Mas Wapres. Itu adalah hal yang luar biasa yang memberikan harapan baru, a new hope untuk bagaimana pemerintah di Indonesia ini bisa lebih mendekatkan diri lagi dengan rakyat, karena memang tujuan mereka adalah dari rakyat dan untuk rakyat. Oke teman-teman ya, semoga pesannya bisa sampai kepada kalian semua. Dan buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai ini teman-teman ya, ternyata kaos-kaos seperti ini bikin mereka pembenci Pak Jokowi keluarnya makin sakit hati. Makanya saya kalau kemana-mana itu pakai ini biar mereka lihat mereka makin sakit hati teman-teman. 5 million saya sematkan di kolom komentar video ini. See you on the next video teman-teman, and God bless you. Bye guys.